kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita mau masuk dulu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan pada kami pada sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama memuji-Mu, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, agar kuasa-Mu bisa nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Mari yuk, saya undang untuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita akan meninggikan nama Dia di atas segala raja. Yes. Amin. Amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Yes, haleluya. Kuasa Tuhan udah dicurahkan bagi kita. Yes. Dan hidup kita sekarang penuh dengan mukjizat. Amin. Amin, amin, Seluruh dunia amin. ini ada kuasa Tuhan itu sudah terbentang. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yes, haleluya. Sebelum dunia ini ada, Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup
bersyukur sebab hidup kita penuh dengan mukjizatnya Tuhan. Amin. Amin. Hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yes. Mari kita angkat satu pujian ini. Kita siapkan hati kita. Kita duduk dengan tenang. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengatakan pujian ini. Sedalamnya hatiku, Tuhan, Engkau pun tahu. Sedalam apapun itu permasalahan kami, Tuhan, Engkau tahu. Engkau selalu tahu, Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Hanya Kau tempatku berlindung.
Engkaulah penyelamat hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah telinga kami dan hati kami siap untuk mendengarkan dengan baik Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, firman yang Engkau akan sampaikan kepada kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Buktinya hari ini kita bisa kembali dengan sehat kuat, dengan bahagia bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa bertata di dalam surga, Yesus yang luar biasa, agung dan mulia. Pada pagi ini kami datang di hadirat-Mu karena Engkau sangat baik, luar biasa, menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Berikan kami ketenangan, kesabaran, hikmat, pengetahuan. Bisa menjimat dengan firman-Mu dengan baik, bahkan mendengar dengan jelas. Dan kami masuk dalam kemah-Mu dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kau pimpin waktu ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini, lelahkah kita semakin kecil, tapi Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Saya ambil dengan firman Tuhan, ambil Yohanes pasal 3 ayat 30. Yang berbunyi demikian di sini, Yesus harus makin besar, tetapi Yohanes Pembaptis harus makin kecil. Jadi ayat ini mengisahkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Pada saat itu Yohanes sudah cukup terkenal karena perwataan, cara hidupnya, dan pembaptisan yang dilakukannya. Sejumlah orang mengabungkan diri menjadi pengikutnya. Suatu ketika, Yohanes ditanyai mengenai pembaptisannya. Dan pembaptisan dilakukan oleh para murid Yesus. Mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Maksud saya, Yohanes itu menyadari bahwa dirinya adalah utusan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Yohanes juga memberi kesaksian yang tepat dan benar tentang Yesus, Sang Mesias itu. Kata Yohanes, Yesus harus makin besar, tetapi Yohanes Pembaptis harus makin kecil. Yohanes sadar saatnya tiba untuk Yesus melanjutkan pelayanannya, yang kini saatnya Yesus untuk tampil. Yohanes sungguh menunjukkan kerendahan hatinya. Sekalipun sesungguhnya Yohanes adalah seorang nabi terbesar dari para pendahulunya. Karena Yohanes adalah nabi terakhir dalam nubuat perjanjian lama. Dan Yohanes adalah nabi pertama dalam sejarah perjanjian baru. Dan Yesus pun memberi kesaksian tentang Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan, Yohanes Pembaptis adalah manusia terbesar di antara yang pernah dilahirkan perempuan di dunia ini. Kita bisa lihat Matius pasal 11 ayat 11b. Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan
tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa belajar kepada Yohanes Pembaptis. Jadi kita belajar pertama, seperti Yohanes Pembaptis adalah Yohanes Pembaptis menjadi saksi Kristus. Ada banyak hamba Tuhan yang ingin dianggap orang penting. Mereka lebih banyak memberikan kesaksian tentang diri sendiri ketimbang tentang Kristus. Yohanes tahu benar posisinya. Yohanes mengaku terus terang bahwa ia bukan Mesias. Seluruh pelayanannya difokuskan pada Yesus Kristus, Sang Mesias. Yesus yang lebih besar. Yesus harus diagungkan. Yesus harus diutamakan. Dan diri Yohanes hanya penyambung lidah dari jali menuju kepada Kristus. Pertanyaan saya, relakah kita menjadi semakin kecil supaya Kristus menjadi semakin besar? Jadi Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, untuk menjadi saksi, maka kita harus pertama harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Seperti dikatakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap orang. Yang kedua, yang bisa menjadi saksi, maka harus dia bersekutu satu sama lainnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Jadi menjadi saksi itu harus bisa bersekutu di bait Allah atau gereja Tuhan, di rumah-rumah keluarga Tuhan. Selalu berkumpul untuk pecahkan roti atau disebut fellowship dan berdoa bersama. Nah, jadi kita belajar yang kedua dengan Yohanes Pembaptis. Pertama, Yohanes menjadi saksi Kristus. Yang kedua, kita belajar harus seperti Yohanes Pembaptis menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang rendah hati. Jadi kerendahan hati sangat diperlukan dalam beriman dan hidup bersama orang lain. Kerendahan hati menjadi pintu masuk bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Kerendahan hati itu membuat kita berlaku jujur, tulus, mampu melayani sesama. Tuhan mau agar kita belajar dengan kerendahan hati Yesus. Dengan kerendahan hati kita bisa memaafkan kesalahan rekan kita. Dengan kerendahan hati kita bisa menerima kelemahan, kekurangan orang lain. Tapi juga mengakui kelebihan dan keistimewaan orang lain. Dengan kerendahan hati kita mengutamakan kepentingan orang lain. Atau pekerjaan Tuhan di atas kepentingan diri kita sendiri. Dengan kerendah hati kita bisa memberikan dukungan atau support bagi teman kita untuk maju dan berkembang. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang tadi kita baca Yohanes 3:30. Saya ulang lagi.
Yesus selalu makin besar. Tetapi kita harus makin kecil. Saya bersyukur kepada Tuhan yang mengaruniakannya kepada saya hikmat dan pengetahuan. Dan saya sadar, merasa ditantang untuk tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga untuk melakukannya. Memang mungkin tidak mudah. Seperti saya sampaikan, saya berkali-kali gagal. Namun Tuhan tidak pernah putus asa. Seolah Tuhan begitu rindu melihat saya menyerahkan diri dan hidup saya kepadanya, dan membiarkannya mengambil alih hidup dan diri saya. Kadang-kadang ketika saya merasa telah berhasil menyangkal diri, timbul kedamaian, sukacita yang tidak terjelaskan dalam hati saya. Saya pun mengimani hal itu sebagai anugerah dari Allah. Namun, perlu saya sampaikan dan ingatkan juga bahwa ketika saya telah berkomitmen untuk mau menyangkal diri, menjadikan diri kita semakin kecil, menjadikan Allah semakin besar dalam hidup saya, mungkin akan terjadi setelah itu ada letetan ujian dan cobaan. Setelah bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, saya baru menyadari hal itu beberapa tahun terakhir. Pada saat itu mungkin banyak di antara kita akan bertanya, mengapa ketika kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik, justru kita mengalami berbagai pencobaan dan kesusahan? Saya juga tidak tahu. Hanya Allah yang tahu segalanya. Namun saya mengimani bahwa apapun yang dibiarkannya terjadi dalam hidup saya ada untuk kebaikan saya. Kalau saya berkata bahwa saya ingin menyangkal diri, menjadi Tuhan sebagai Raja dalam diri dan hidup saya, mungkin itu baru sebuah kata-kata. Untuk membuktikan keseriusan dari kata-kata itu tentu diperlukan bukti. Nah, bagaimana reaksi kita ketika dihadapan pada kesusahan, pencobaan? Itulah akan menunjukkan seberapa serius komitmen kita. Saya percaya Tuhan tidak perlu banyak orang bermulut manis, mampu menyusun kata-kata yang indah. Tuhan juga tidak begitu peduli dengan nyanyian yang merdu atau doa yang panjang lebar. Yang jauh lebih penting yang dapat dilihat Tuhan ada hati yang taat kepadanya. Hidup yang sungguh-sungguh berkomitmen kepadanya. Dan keleran hati untuk dibentuk mengikuti kehendaknya. Tuhan rindu akan jiwa-jiwa yang mau datang kepadanya. Menyerahkan diri sepenuh hidup atau menyerahkan diri sepenuh hati dalam bimbingannya. Semoga kita semua diberi kemauan, kekuatan untuk bisa menyangkal diri, menyerahkan hidup serta diri kita di bawah kendali Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, kita baca lagi 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika Paulus lemah, maka Paulus kuat. Nah, jadi setiap hari ada saja kesukaran, kesulitan dialami oleh manusia. Ada menderita karena sakit, mengeluh karena dikeluarkan dari pekerjaan, menyesal karena tidak berhasil dalam sebuah pertandingan. Apakah itu semua dikehendaki oleh manusia? Manusia boleh berencana ini dan itu.
Tapi Tuhan yang menentukan apakah rencana itu bisa terwujud atau tidak. Nah, kita bisa lihat Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab lancanganku bukanlah lancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, karena itu Tuhan sering bertindak dengan cara-cara yang sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Kita mengira bahwa Allah hanya ingin memakai kekuatan kita. Padahal Tuhan juga ingin menggunakan kelemahan kita bagi kemuliaannya. Kita bisa lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kelemahan bukanlah suatu kebetulan. Kadang kala Allah mengizinkan ada di dalam kehidupan kita dengan tujuan untuk menunjukkan kuasanya melalui kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat bahwa sebuah tali yang kuat terbuat dari benang-benang yang rapuh dan sapu lidi sanggup membersihkan kotoran halaman karena bersatu. Alkitab juga dipenuhi dengan contoh-contoh tentang bagaimana Allah memakai orang-orang biasa yang tidak sempurna untuk melakukan hal-hal yang luar biasa walaupun mereka mempunyai berbagai kelemahan. Jika Allah hanya memakai orang-orang yang sempurna, saya yakin dan percaya tidak ada pernah ada diselesaikan, karena tidak seorang pun dari kita tanpa kelemahan. Bahwa Allah memakai orang-orang yang tidak sempurna adalah berita yang menguatkan bagi kita semua. Karena kita memang tidak sempurna. Tetapi Allah memakai kita jika kita mengizinkannya bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Supaya hal tersebut terjadi, kita harus mengikuti teladan Paulus. Nah, di sini saya memberi kesaksian sedikit tentang pertandingan sepak bola antar kampus. Dari beberapa tim ikut bertanding, ada satu tim terkenal, sangat hebat, sering menjadi pemenang dalam beberapa kali pertandingan. Pada kesempatan itu, tim yang memang hebat itu sesumbar dan merasa sangat sombong saat berhadapan dengan sebuah tim yang boleh dikatakan masih belum terkenal. Melewati babak demi babak. Tim merasa dirinya paling hebat ini berhasil masuk ke babak final. Kemudian tim yang masuk final itu berhadapan dengan satu tim yang boleh dikatakan sangat biasa-biasa saja. Sebelum bertanding, tim yang biasa-biasa saja ini memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Target mereka adalah bisa bertahan, menjadi runner up juga tidak masalah. Saat pertandingan dimulai, tim merasa paling hebat tadi tetap sesumbar mulai menyusun strategi. Semakin berakhir babak pertama, kedudukan masih tetap 0-0. Saat masuk babak kedua dan babak penentu, tim yang hebat tadi mulai kelelahan. Satu persatu pemain tim yang hebat merasa putus asa.
Mereka pun akhirnya bermain dengan kasar. Tim yang dianggap biasa-biasa saja itu mulai menyusun serangan, mengambil kesempatan. Di babak akhir pertandingan, tim yang dianggap biasa-biasa itu ternyata berhasil menjadi pemenang. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali merasa sesumbar dan paling hebat. Padahal di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita harus merendahkan diri karena kita manusia biasa. Sebagian besar hamba Tuhan yang mengalami kejatuhan juga mengakui bahwa salah satu penyebab utama kejatuhan adalah kesombongan. Seringkali kita menyalahkan iblis sebagai penyebab utama kejatuhan. Padahal iblis tidak bisa menjatuhkan kita bila Tuhan tidak mengizinkan. Musuh terbesar kita bukanlah iblis, melainkan diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu, kedagingan, dan keangkuhan hidup. Selain Yesus Kristus, Rasul Paulus bisa dikatakan salah satu orang yang paling berpengaruh bagi perkembangan dunia kekristenan. Paulus dipakai begitu dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan, sehingga saya percaya dan saya yakin pasti iblis akan berusaha menjatuhkannya. Sebab bila hamba Tuhan besar ini sampai jatuh, maka pasti banyak orang Kristen lainnya akan ikut terpengaruhi. Tetapi musuh tidak berhasil menjatuhkannya, sebab Paulus memiliki sebuah rahasia, yaitu kekuatan yang diperoleh dari kelemahan. Paulus tidak melupakan salib meskipun Paulus dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan untuk melintis banyak jemaat, diberi pewahyuan yang demikian luar biasa. Dalam salah satu suratnya Paulus mengatakan, dia tidak ingin bermegah dalam apapun, kecuali dalam kelemahannya, yaitu memegang dalam salib Kristus. Kebanyakan hamba Tuhan bila dipakai dahsyat seperti Rasul Paulus akan promosi sana sini mengenai pelayanan yang telah mereka lakukan bagi Tuhan. Tetapi Paulus justru lebih banyak menceritakan penderitaan, aniaya yang ia alami dibanding menceritakan pelayanannya sendiri. Sekarang saatnya kita memiliki kesadaran untuk tidak terlalu sombong dengan apa yang kita capai. Apakah semua harta kekayaan kita miliki kita bisa bawa ke liang kubur? Apakah setelah kita jatuh sakit, akhirnya mati, kita masih memiliki kekuasaan untuk segala sesuatu yang kita miliki? Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih bernapas dan memiliki kekuatan, berbuatlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah akan kita lakukan untuk mendekati diri pada Tuhan? Itu mungkin. Setiap pagi kita bisa memulai hari dengan merendahkan diri, mengakui bahwa kita lemah, membutuhkan kekuatannya. Setiap orang dari kita harus menyadari tanpa ditopang oleh anugerahnya sedetik saja, maka hidup kita pasti akan tidak bisa berjalan dengan baik. Bila kita mengejar pengenalan akan Allah, kekudusan, dan kerendahan hati melebihi apapun, maka oleh anugerahnya tidak akan ada musuh yang dapat menjatuhkan kita. Biarlah kita merdeka atas kelemahan, kesesakan, kesukaran, aniaya karena Kristus. Sebab jika kita lemah, maka kita kuat. Sebab di dalam tangan Tuhan ada kekuatan besar yang tak bisa terkalahkan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Lewat firman-Mu ini, kami belajar banyak dengan pribadi Yohanes. Menjadi saksi, selalu utamakan nama-Mu dipermuliakan. Kemanapun dia berada, dia selalu menjunjung tinggi nama-Mu. Ini yang harus kami belajar, Tuhan. Karena ini contoh yang terbaik buat kami. Kami sebagai pengikut-Mu, kami harus juga merendahkan diri dalam hidup kami. Supaya kami bisa bersekutu dan juga bisa berhubungan dengan yang lain dengan baik. Terima kasih. Lewat firman-Mu ini, kami harus menjaga diri dengan baik. Kami harus mengaku kami orang yang tidak sempurna. Selalu butuh kekuatan-Mu. Maka kami tidak bisa membanggakan diri kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satu Allah yang terbaik, yang kami sembah, yang hidup, yang tahu segala-galanya. Nah, pada pagi ini, hamba serahkan setiap yang ikut live streaming ini. Hamba sangat yakin percaya Tuhan melihat dari surga kepada bumi ini. Engkau tahu kebutuhan setiap orang yang ikut dalam live streaming ini. Engkau mengerti kebutuhan mereka. Engkau tahu mereka saat ini apa yang mereka alami, hadapi. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang Maha Tahu. Hamba minta bahwa tangan Tuhan yang berkuasa itu, yang perkasa itu, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Jamah setiap yang ikut dalam live streaming ini. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, kesembuhan setiap penyakit apapun mereka alami. Banyak tantangan, lintangan menghalangi mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka. Memberkati usaha pekerjaan mereka. Memberikan sukacita setiap hari. Dan menjadikan rumah tangga yang bahagia juga. Karena Engkau Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita arahkan tangan kita ke atas. Terima berkat dari surgawi. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.